Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah sholat menjadi komunikasi batin antara hamba dengan Tuhannya. Apabila hubungan batin dengan Sang Pencipta tidak terbangun, maka bisa dikatakan sholat kita menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena urusan duniawi yang masih melekat dalam diri kita meskipun sedang mengerjakan ibadah, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab sholat tidak khusyuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46 sudah jelas dikatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa kita semua akan kembali kepadanya. Jadi apabila ayat tersebut dipahami dengan benar, maka insya Allah kita akan senantiasa merasa bahwa bisa jadi itu adalah sholat terakhir kita semasa hidup di dunia. Akan tetapi manusia selalu ingkar akan hal tersebut dan berpikir bahwa tidak akan mungkin meninggal hari ini karena umurnya masih muda dan tubuhnya pun masih terasa sehat. Hal sepele seperti inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab sholat kita menjadi kurang khusyuk. Padahal kalau kita mau menyadari, kalau kita mampu mengerjakan sholat dengan khusyuk, itu merupakan kenikmatan yang tiada tara. Selain menjadikan kita sadar diri akan ketidakmampuan kita sebagai manusia, sholat yang khusyuk juga akan mampu membuat diri kita terhindar dari sifat sombong, sifat takabur, sifat ria, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya sholat kita bisa tetap khusyuk? Jadi yang pertama adalah membangun kesadaran batin. Membangun kesadaran batin ini adalah hal yang harus dilakukan pertama kali ketika kita hendak mengerjakan sholat. Dalam rukun sholat, kesadaran batin ini disebut dengan niat. Ya, jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan niat sholat. Jangan sampai sholat yang kita lakukan tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu cara untuk mengetahui apakah niat sholatnya benar atau tidak adalah dengan melihat persiapan kita sebelum melaksanakan sholat. Ketika kita dalam hati selalu ingat kapan waktu sholat dan khawatir jika kita terlambat untuk sholat, maka insya Allah niat sholat kita sudah benar dan sesuai. Jadi ciri pertama orang yang bisa khusyuk sholatnya adalah orang yang selalu dalam hatinya mengingat waktu sholat dan mempunyai niat yang benar karena Allah. Lalu yang kedua adalah pakailah saat sholat itu dengan pakaian terbaik yang kita miliki. Sholat itu adalah ibadah wajib yang setiap bacaannya adalah doa. Jadi ketika kita memanjatkan doa, maka itu artinya kita sedang bertemu dan berdialog dengan Allah. Bagaimana mungkin ketika kita hendak bertemu dengan Allah, kita hanya memakai pakaian ala kadarnya? Hal itu berarti kita sedang tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hendak melaksanakan sholat, pakailah pakaian terbaik yang kita miliki. Itulah cara kita supaya khusyuk dalam sholatnya. Selain pakaian yang baik, tubuh kita juga harus bersih. Pakaian terbaik dalam hal ini bukanlah pakaian yang mahal, cukup pakaian yang layak dipakai ketika kita akan bertemu dengan Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Yang ketiga adalah bayangkan bahwa sholat ini adalah sholat terakhir kita. Perlu dipahami bahwa ketika kita merasa bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, maka kita pasti akan melakukan sholat dengan sebaik mungkin. Ini harus terus dibiasakan, karena dengan mengingat kematian maka akan menambah keimanan. Ketika keimanannya naik, ibadah kita pun juga akan naik menjadi lebih baik. Itulah alasannya kenapa kita perlu membiasakan dalam setiap sholat selalu merasakan seperti sedang melaksanakan sholat kita yang terakhir. Lalu tips yang keempat yaitu memahami makna bacaan sholat. Tidak sedikit orang yang ketika melakukan sholat kurang paham akan arti dari surat yang dibacanya. Ini merupakan salah satu penyebab terbesar sholat itu kurang khusyuk, karena kurang pahamnya makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca. Lagi-lagi pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan duniawi yang tidak akan pernah selesai selama masih hidup di dunia. Mulailah belajar untuk memahami arti dari setiap doa yang kita baca dalam sholat, sehingga kita dalam sholat akan terus fokus membaca doa-doa dalam sholat tanpa mengingat hal di luar sholat. Jika kita faham makna dan arti dari setiap kalimat dalam sholat, maka tidak ada lagi waktu untuk kita kepikiran tentang hal-hal di luar sholat. Misalnya saat sholat kita mengingat kunci kendaraan kita yang tertinggal, atau jemuran lupa diangkat, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita belajar untuk memahami arti dan makna dari kalimat yang kita baca saat sholat. Semoga dengan melakukan keempat hal atau keempat tips yang tadi saya sampaikan, kita semua bisa mencapai atau meningkatkan kekhusyukan kita di saat sholat, insya Allah.
Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.